Seperti yang lu lihat ini, kedua handphone ini aja masih terlalu modern sih kalau menurut gue ya. Ya lu bisa lihat nah, dari generasi boba pertama ya kan, yang sebelah kiri iPhone 11 Pro dan yang sebelah kanan ya kan. Dan ini adalah sebuah rumor-rumoran ya kan, bocor ya kan, anjay. Inilah bocoran desain iPhone 15. Tapi ada embel-embel, bukan Pro, bukan Max ya kan, belum belum Ultra, tapi ujung-ujung namanya ada tulisan flip. Tapi kayak nggak mungkin sih ngikutin Samsung Bet gitu namanya karena pakai flip-flipan. Tapi udahlah, kita baca dulu ya kan. Nah di sini wah, keterangannya itu cukup komplit ya kan. Lu bisa lihat sendiri bahwa baru beberapa waktu lalu Apple merilis seri iPhone terbarunya, yakni iPhone 14. Namun sudah banyak ya kan, anjay, beredar bocoran dari desain iPhone 15 ya kan, beredar banget nih kayaknya ya kan. Terus yang mengusung desain model flip dari kompetitornya si Samsung, iPhone 15 Flip ya kan, bla 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 bla. Oke. Jadi iPhone 15 versi flip. Gue bakal berbincang-bincang tipis-tipis nih sama lu pada nih. Kira-kira ya, kalau seandainya si Apple Kerok benar-benar ngebuat, apakah benar-benar laku atau tidak? Ini gua kasih tahu dulu deh. Ini aja ya, si Pukima iPhone 14 Pro ini aja gua megang handphone ini aja masih cukup futuristik. Memang dari sisi desain ini menurut gue inovasinya kurang sih. Kalau Samsung itu inovasinya gila banget ya kan. Gue pakai Flip tuh cukup puas juga pakai Samsung Flip. Dan ngomongin soal kamera yang ada di iPhone ini, menurut gua dari sisi desain sangat intimidasi banget, dan untuk hasilnya cukup bagus. Cuman masih kalah lah pamornya sekarang sama Android. Entah kenapa gitu, kalau dari sisi fitur tuh Android jauh lebih wah gitu ketimbang iPhone. Nah ini kedua iPhone boba-bobaan ini generasi boba pertama aja kalau dipegang pun masih cukup modern. Gua rasa sih kalau seandainya ada varian flip, kayaknya bakal banyak deh pemangkasan-pemangkasan yang terjadi di iPhone, memang kalau ada iPhone generasi flip ya. Contoh kayak Samsung aja yang udah bergenerasi-generasi buat handphone flip, masih belum bisa gitu nyiptain baterainya yang enak banget. Gue pakai Samsung Flip kemarin, yang Flip 3 ya kan, Samsung Flip 3 yang gue beli seharga motor. Itu seharian nggak nyampe sama gue, kayak setengah hari udah harus ngecas lagi, baterainya boros parah ya kan. Dan gue nggak tahu nih, Apple aja dengan desain normal seperti ini aja baterainya kecil parah cuy. Apalagi dibikin flip, kayaknya bakal lebih kecil sih dari si Samsung. I don't know ya kan, kita lihat aja deh ke depannya. Tapi ya kalaupun ada ya berarti ada refreshment terhadap si Apple ya kan. Ada 3 prototype yang bakal gue kasih lihat ke lu, rumor-rumoran yang beredar, karena banyak banget yang beredar, parah sih, banyak parah. Bentuk-bentukan iPhone versi flip yang beredar di dunia maya. Jadi gue bakal filter 3 aja yang menurut gue masuk akal. Yang pertama, desain dari basic yang ada di iPhone 13, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, cuman dibikin flip. Kalau menurut gue ini masih masuk akal, karena Apple nggak capek-capek banget ngedesain antenanya, karena antena iPhone tuh ada di bagian bezel-bezel ya. Karena kalau lu paham, kalau lu masih ingat mungkin, atau yang udah lahir ya, kalau bocah-bocah TikTok zaman now mungkin masih bocil parah. Dulu waktu rilis iPhone 3, iPhone 3G, transisi ke iPhone 4, itu bermasalah antenanya kan dengan desain bezel mengotak seperti ini. So menurut gue bakal banyak banget permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika banyak banget ngerubah garis desain khususnya di bagian perbezel-bezelan, karena antena iPhone tuh ada di bezel-bezelnya. Nah desain yang kedua seperti ini, dia itu desainnya tuh jauh lebih slim, dan lu bisa lihat nih bagian bawahnya tuh nggak ada port charging. So lu bisa lihat ini diganti dengan lubang mikrofon dan lubang speaker alias lubang buzzer. Nah di desain kedua ini, di rumor desain yang kedua ini, iPhone Flip ini kayaknya bakal PR juga sih. Kalaupun iya bakal terjadi seperti ini, gue sungkem banget sama Apple. Ini berarti banyak banget ya kan perubahannya. Mulai dari yang tiba-tiba menciptakan handphone flip ya kan, sampai port chargingnya dihilangkan ya kan, terus speaker atas bawah, ini gila banget dari sisi inovasi desainnya, berarti Apple maju banget. Kalau seandainya rumor yang gambar kedua ini, contoh kedua ini, prototipe kedua ini yang gue kasih lihat ke lu ini memang bener adanya seperti ini. Dan yang terakhirnya dikasih layar kecil, ini benar-benar ngikutin Samsung Flip banget ya kan, dengan ciri khas yang ada di boba sebelah kiri ya kan, dan sebelah kanannya layar.
Dan jelas kayaknya sih layarnya juga bakal OLED, AMOLED-AMOLEDan gitu lah. Nah di desain terakhir yang gue kasih lihat ke lo, nah prototipe yang ketiga ini bagian belakangnya ini nyatu. Ini sama bagian portnya sama-sama aja, lubang mikrofon dan lubang speaker aja. Di bagian desain prototipe yang ketiga ini bedanya dia menyatu antara tempat kamera bobanya menyatu dengan layar. Nah menurut gue kayaknya desain seperti ini sih yang bakal lebih kepake. Kenapa? Karena kalau desain yang kedua tadi itu pisah antara frame boba sama layarnya lagi, ini bakal numpuk banget buat cost productionnya. Jadi kayak nggak nyatu gitu. Jadi menurut gue kalau seperti ini jauh lebih nyatu. Nah kalau kita main-main ke website resminya si Samsung untuk masalah flip-flipan, ini mereka ini udah hadir dari lama-lama banget ya kan, mulai dari generasi pertama, generasi sampai terakhir ini. Improvement yang paling berasanya itu dari sisi baterainya. Baterainya itu jauh banget beda. Dan gue terakhir beli Samsung Z Flip 3, gue masih belum tertarik yang generasi terbarunya, karena ya HP yang flip yang lama aja masih di lemari gue taruh, kagak gue pepain ya kan. Dan sekarang harganya juga turun parah. Gue kemarin beli terakhir dulu batu beli 13 juta ya. Sekarang dijual berapa ya? Tahu deh berapa? 6 juta 7 juta kali ya yang varian 3. Nah gue setuju banget kalau masalah flip-flipan itu, ya gue masih percaya sama si Samsung sih, karena R&D-nya mereka yang duluan banget hype-nya. So menurut gue inovasi yang masalah flip-flipan ini pasti Samsung banget yang megang untuk dari segi segmen pasar ya. Jadi kalau Apple ngebuat kayaknya bakal banyak gagal-gagal ya nih. Setelah pemakaian sekian lama mungkin ya kalau ada varian flip-flipan, dan bakal diimprove di varian berikutnya. Oke, biar lebih meyakinkan kalian semua, gue cari deh untuk artikel yang ngebahas paten. Karena ini kan teknologi yang satu ini Apple tuh nggak megang banget dari kemarin ya kan, nggak ngebuat-buat. Jadi gue perlu cari tahu nih apakah Apple tuh memegang hak paten untuk layar lipat. Ternyata ada yang ngebahas artikelnya, bocoran paten ini ungkap wujud dari perangkat layar lipat Apple. Anjas. Nah di sini lo bisa lihat ini adalah salah satu yang katanya yang dipatenkan dengan desain layar lipat seperti ini nih oleh Apple. So mungkin ciri khas Apple yang bakal hadir untuk layar lipat pasti kontras warnanya nggak sembarang kontras ya kan. Terus untuk layarnya itu gue yakin sih nitsnya pasti di atas 600 sekian nits ya untuk layar lipat ya, gue yakin banget. Minimal ya, soalnya yang handphone OLED sekarang aja udah tembus di 1000-an nits ke atas, gila sih ya kan. Jadi tipikal nitsnya gue yakin bakal tinggi banget. Dan di sini gue coba baca dulu deh, mungkin ada yang bisa gue baca, yang bisa gue sharing ke lu pada. Di sini dibilang ponsel layar lipat buatan Samsung dan Huawei belum ketahuan kapan akan resmi diluncurkan. Kini malah sudah beredar bocoran paten perangkat layar lipat Apple. Nah di sini beberapa waktu lalu IAS paten dan Thermal Visa bla 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 paten nomor 10303218 kepada Apple. Deskripsi paten adalah cover dan display yang bisa dilipat untuk perangkat elektronik. Kayaknya sih kalau seandainya bakal hadir layar lipat seperti ini, gue seneng banget men, sumpah asli. Gue mungkin bakal gue raya-rayain kali ya, teman-teman gue bakal makan-makan ya kan. Anjir, Apple fanboy banget gitu gue. Soalnya asal lu tahu ya, mulai dari generasi Pony pertama tuh, mulai dari iPhone 11, oke lah, iPhone 11 itu pada saat rilis untuk khususnya 11 Pro ya, itu tiba-tiba kameranya ada 3 jebret dan bentukannya boba dan sangar sekali. Nah itu improvement design yang jokes banget sih menurut gue. Goks banget. Dan seketika dari varian 11 Pro kamera boba, 12 Pro kamera boba, 13 Pro kamera boba, 14 Pro kamera boba, dan lebih parah ya, lebih klimaksnya lagi mulai dari seri 13 Pro ke 14 Pro itu fitur kameranya tipis banget bedanya. Anjir, sedih banget gitu gue. Ya kan, desainnya mirip, sama-sama ngotak, kamera boba sama, cuman beda gede dikit gitu framing kameranya. So kalau seandainya varian flip ini benar terjadi, wah gila sih, euforianya tuh bakal pecah banget sih menurut gue. Dan yaudahlah, udah kepanjangan juga video rumor-rumoran gue yang gue buat. Jadi kayak gimana nih menurut lo? Apakah beneran bakal ada atau enggak nih varian flip-flipan dari iPhone seri? Nggak tahu deh, ini bakal ditaruh di nama 15 atau mungkin terpisah namanya iPhone Flip, ya kan? Atau apalah ya. Tapi kalau flip tulisannya kayak iPhone 15 terus ada tulisan flip, kayaknya si Samsung bakal ngeledek Apple banget ini.